Ustadz Rahmat Baikuni ditangkap oleh Polda Jawa Barat atas dugaan kasus penyebaran hoaks petugas KPPS diracun. Kuasa hukum Ustadz Baikuni pun meminta penangguhan penahanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jessica Wulandari langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jessica, apakah permintaan penangguhan dikabulkan? Ya, Ajeng, Rahmat Baikuni kemarin hari Kamis, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2019 ditangkap yaitu pada pukul 23.30 oleh Polda Jawa Barat. Ini dikarenakan adanya penyebaran berita hoaks terkait ratusan anggota KPPS meninggal dikarenakan diracun. Kemudian ia langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan selama 5 jam. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka yaitu pada hari Jumat lalu tanggal 21 Juni 2019. Akibat dari penetapannya sebagai tersangka, kuasa hukum dari Rahmat Baikuni pun meminta penangguhan penahanan. Dan hal ini melihat dua pertimbangan, yaitu yang pertama, ia merupakan kepala keluarga dan istrinya baru saja melahirkan. Kemudian yang kedua, banyaknya jemaah yang menunggu dari ceramahnya. Selanjutnya Polda Jabar pun belum dapat memastikan Ustadz Baikuni ini akan ditahan atau tidak karena masih menunggu waktu 1 kali 24 jam dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan. Ajeng. Ya, lantas bagaimana kronologi penyebaran dan akhirnya penangkapan Rahmat dilakukan? Ya, Ajeng dan pemirsa, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi penyebaran berita hoaks tersebut dan juga bagaimana ia bisa ditangkap. Yang pertama kita lihat memang ceramahnya ini sudah viral di media sosial, yang dimana ia menyatakan dalam ceramahnya ratusan anggota KPPS meninggal akibat diracun dengan rokok agar mereka tak bisa bersaksi apa yang terjadi di TPS. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat saat hari Kamis lalu, ia ditangkap setelah ia melakukan ceramah di salah satu masjid di kota Bandung. Kemudian ia ditangkap pada pukul 23.30 tepatnya pada tanggal 20 Juni 2019 dan ia langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk diperiksa dan setelah pemeriksaan selama 5 jam, ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kemarin memang sempat diberlakukan konferensi pers dan Rahmat Baikuni ini langsung menyatakan kepada media ceramahnya ini ia kutip dari media sosial. Dan ini juga merupakan permintaan dari sebagian jemaahnya karena jemaahnya sudah mengetahui sebelumnya ada video yang viral mengenai ratusan KPPS anggota KPPS yang meninggal akibat diracun. Selanjutnya, sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka, kepolisian setempat memang sudah memeriksa 7 orang saksi. Dan 7 orang saksi ini terdiri dari 4 saksi serta 3 saksi ahli. Kemudian akibat dari penyebaran hoaks tersebut, maka Baikuni ini dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 KUHP serta pasal pasal 45 ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kini polisi tak hanya mendalami kasus dari penyebaran berita hoaks terkait ratusan anggota KPPS yang meninggal akibat diracuni, namun juga ada ceramah yang viral lainnya yang divideokan yaitu Densus 88 anti teror yang melahirkan atau menyebabkan adanya terorisme. Namun hal ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Ajeng. Ya, terima kasih Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.